Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara membuat blok ujian pada e-learning. Jadi pertama kita akses dulu e-learning melalui browser. Kemudian Bapak Ibu bisa login. Setelah berhasil login, silakan memilih mata pelajaran yang akan dibuat blok ujian semesternya. Saya contohkan salah satu mata pelajaran 12 RPL pemrograman berorientasi objek. Kemudian di sini saya hidupkan dulu mode edit, turn editing on, atau dalam bahasa Indonesia di situ hidupkan pengeditan. Saya hidupkan dulu pengeditan agar saya bisa menambahkan atau memodifikasi course saya. Di sini saya akan coba buat satu buah blok ujian. Jadi saya akan tambahkan satu buah blok topik di luar materi. Jadi agar supaya siswa gampang untuk mencari blok ujiannya. Jadi saya buka, saya tambah topik 1 di sini. Topiknya 1 saya tambahkan. Kemudian ini ada muncul topik 8, saya ganti namanya jadi ujian semester kecil. Saya enter saja. Kemudian saya tambahkan aktivitasnya. Ya, untuk ujian aktivitas yang kita tambahkan adalah kuis. Ini kita beri nama ujian semester ganjil. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa tambahkan narasi atau aturan dalam pelaksanaan ujian menggunakan e-learning. Jadi Bapak Ibu bisa menulis narasi atau panduan ujian di sini. Seperti ini, kita beri petunjuk cara menjawab soal. Kemudian jangan lupa diberi checklist di sini agar narasi ini bisa tampil di halaman depan. Kemudian yang penting kita atur adalah waktu pengerjaan. Ini Bapak Ibu harus aktifkan sesuai dengan jadwal yang dibagikan oleh panitia semester. Jadi misalnya ujian ini dijadwalkan tanggal 6 Desember pukul 8 pagi, 8.00, dan kuis ini juga akan diakhiri tanggal 6 Desember pukul 10.00. Jadi para siswa punya waktu mengerjakan soal rentangnya dari jam 8 dan akan ditutup jam 10. Untuk soal ini diberi durasi pengerjaan 1 jam. Ya. Jadi kalau dia memulai jam 8, dia akan selesai dalam durasi 1 jam. Tapi kita masih bisa memberi toleransi bahwa soal ini akan dibuka sampai pukul 10. Untuk toleransi waktu tutup, nanti Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan Wakase Kurikulum untuk toleransi waktu akhir kuis. Atau Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan dengan jadwal yang sudah dibagikan oleh panitia. Kemudian setelah mengatur waktu di bagian yang lain, ini ada beberapa settingan tapi Bapak Ibu tidak perlu melakukan perubahan, cukup langsung ke simpan dan tampilkan. Ya, kalau kita pilih simpan dan kembali ke course atau kembali ke kursus, dia akan kembali ke kursus seperti ini. Ini bagian awal. Untuk masuk ke dalam bagian ujiannya, silakan diklik lagi yang ini, ya, seperti ini. Ya, di sini kita akan memasukkan soalnya. Jadi sudah ada blok ujiannya, tapi soalnya belum ada. Nah, di bab sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara memasukkan soal ke dalam bank soal. Jadi di sini kita tinggal mengambil soal dari bank soal. Caranya kita edit quiz. Kemudian kita tambahkan soalnya di sini, tambah dari bank soal. Ya,
Kita pilih kategori soal yang sudah kita entry tadi, ya ini soal UAS ganjil. Oke, kita sudah punya 25 nomor soal, ada 20 nomor soal pilihan ganda dan 5 nomor soal esai. Ya, harus Bapak Ibu perhatikan jika di tampilan Bapak Ibu modelnya seperti ini ada angka seperti ini artinya soal dibagi dalam 2 tampilan. Jadi tampilan pertama 20 soal, tampilan kedua 5 soal. Alangkah baiknya Bapak Ibu klik tampilkan semua agar semua soal dimunculkan di satu halaman saja. Kenapa? Karena ketika kita memilih soal di sini, itu secara otomatis soal semua akan terchecklist, ya. Kemudian setelah soal terchecklist semua lengkap, kita bisa masukkan, tambahkan soal terpilih ke dalam kuis. Ya, soal kita sudah masuk, di sini ada 25 nomor. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di nomor 1 sampai nomor 5 ternyata di sini soal esai. Ya, lihat perbedaan soal esai dan soal objektif itu ada pada simbolnya ini. Ini simbol soal esai dan ini simbol soal objektif. Jadi karena ini soal esai, maka bobot soalnya bisa Bapak Ibu sesuaikan. Misalnya untuk soal esai ini, tiap soal esai Bapak Ibu memberikan bobot soalnya 3. Dan juga berikan soal 3. Dan juga berikan soal 3. Untuk bobot soal tergantung Bapak Ibu masing-masing, ya. Silakan menyesuaikan tingkat kesulitan soalnya, kemudian Bapak Ibu bisa menentukan sendiri berapa bobot yang diperlukan. Kemudian setelah itu, untuk memisahkan halaman esai dan halaman objektif, kita bisa buat di sini. Ini ada tanda pensil, ini kita berikan keterangan bahwa ini adalah soal esai. Oke. Nah, kemudian di sini di nomor 6 kita tambahkan lagi bagian atas. Kita tambahkan bagian atas. Kenapa? Karena di nomor 6 karena ini pemisah antara esai dan objektif. Jadi kita tambahkan di bagian sini. Tambahkan bagian atas. Kemudian di sini kita taruh soal objektif atau soal pilihan ganda. Seperti itu. Tinggal ditekan enter. Jadi setelah mengetik tekan tombol enter. Kemudian di bagian pilihan ganda misalnya Bapak Ibu ingin soalnya diacak. Jadi Bapak Ibu bisa checklist di sini. Jadi kalau Bapak Ibu checklist ini kocok pertanyaan, artinya soal di sini akan diacak. Berbeda antara siswa yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan esai. Tapi di sini esai saya tidak acak sehingga saya tidak mengklik bagian kocok pertanyaan. Oke. Setelah sampai di sini ada nilai maksimum. Kalau Bapak Ibu menggunakan skala 100, berarti nilai maksimumnya diganti dengan 100. Kemudian simpan. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan skala 10, ya tidak apa-apa. Tidak perlu dirubah skala 10. Setelah itu, sudah selesai, soal sudah siap, dan kita bisa tinjau kuis agar kita bisa melihat dan mengecek apakah ada soal yang cacat atau tidak. Jadi seperti ini tampilan nanti di siswa, ada durasinya, kemudian ada soalnya. Nomor 2, mereka bisa untuk soal esai mereka bisa mengisi langsung pada kolom isian di sini jawabannya, misalnya seperti itu, ya, halaman selanjutnya. Jadi mereka bisa menjawab, kemudian objektif, silakan Bapak Ibu cek satu persatu, jangan sampai ada soal yang cacat di naskah soalnya maupun di opsinya. Kalau ada yang cacat bisa Bapak Ibu sunting soal langsung di sini. Jadi misalnya ada keterangan di sini, tipe karakter dan seterusnya ada kesalahan pengetikan, Bapak Ibu bisa sunting soal, kemudian rubah atau perbaiki. Misalnya di bagian sini ada kata yang kurang, tipe data karakter yang sering digunakan untuk menampung bulan
lebih dari satu karakter. Misalnya kita beri keterangan lebih tebal, ya, supaya lebih jelas. Kemudian tinggal simpan perubahan. Akan kembali ke soal. Jadi cara edit soalnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, cukup sampai di sini. Nanti jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.